Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan yaitu mengenai mukafa'ah, sekupu, setara atau selaras. Maksudnya di sini sebelum dilakukan akad nikah ada di sana salah satu penilaian, baik itu pasangan suami maupun istri idealnya harus mukafa'ah. Mukafa'ah maksudnya sekupu. Setara. Dari sisi apa? Minimal yang 4 itu. Dilihat dari cantik, oh berarti ketemunya harus yang tampan. Dari nasab, kalau ini nasabnya dari keluarga yang terhormat, laki-lakinya, perempuannya juga harus seperti itu. Harta, kalau misalnya laki-lakinya memiliki harta yang cukup, idealnya perempuannya juga seperti itu. Nah, namun ini bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokannya tetap penilaiannya kepada agama. Lalu mengapa ada istilah sekupu, setara, selaras? Ini dalam rangka supaya keluarga tersebut, pasangan hidup tersebut, baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tidak terjadi saling merendahkan. Misal, terkadang dalam konsep kita lihat anak presiden nikah dengan anak tukang becak. Dalam sejarahnya kita belum temukan itu bisa terjadi. Paling di sinetron-sinetron saja. Kenapa? Karena nanti ini menjadi tolak ukur setara atau tidaknya. Nah, kalaupun misalnya kita menemukan berbeda dari apa yang kita pelajari mengenai konsep setara, misal seorang perempuan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Zakiyah Derajat, S1, S2, S3 di Universitas Al-Azhar. Dari segi kapasitas keilmuannya, dari segi jam terbangnya, baik itu dalam mengisi kegiatan di kampus dan seminar-seminar skala nasional dan internasional, dia, menurut penilaian dia, yang dia butuhkan pendamping hidupnya tidak lagi orang seperti dia sibuknya, tapi ada orang yang bisa mendampingi seluruh rutinitasnya, minimal menemani dia ke tempat-tempat seminar. Jadi Profesor Dr. Zakiyah Derajat itu nikahnya dengan supir pribadinya. Kalau seandainya juga menemukan dia ingin memakai konsep yang ideal, profesor harus nikah dengan profesor, nggak bakalan ketemu. Kapan mereka ketemu? Yang satu mempunyai jam terbang yang tinggi dengan seluruh seminarnya, dengan seluruh penelitian untuk mengkoreksi tesis dan disertasinya. Jadi konsepnya, kalau misalnya ini dijadikan patokan supaya tidak terjadi saling merendahkan, bisa saja sedikit retak perahu bahtera rumah tangga itu, dipancingnya lah. Tak ada agama. Kamu dulu kan anak pemulung, apa lagi? Kalau bukan karena ayah saya tak terangkat kamu. Kenapa ada penilaian sepupu ini? Ini dalam rangka supaya tidak terjadi merendahkan posisi manusia. Karena di dalam konsep hukum itu ada bahasa equality before of law. Manusia ini pada prinsipnya sama. Masa manusia menghakimi manusia yang lain lebih rendah derajatnya? Allah sudah tentukan takdir kita sama seperti itu. Jadi dalam banyak kita lihat rumah tangga, mohon maaf, kalau seorang perempuan itu lebih
daripada suaminya, kasuistiknya belum tentu suaminya bahagia. Kenapa? Karena secara hukum penghasilan suami wajib ia berikan kepada istrinya, tapi tidak sebaliknya. Penghasilan istri, kalau seandainya suami meminta dan istri tidak ngasih, itu tidak termasuk istri durhaka. Tapi kalau ada laki-laki yang seharusnya bekerja, disuruhnya istrinya bekerja, padahal itu bukan dalam ranah-ranah dia bekerja, ini yang keblinger ini. Dudukkanlah sesuatu itu pada porsinya masing-masing. Ingat, kalau istri bekerja, tidak ada hak kita untuk meminta gajinya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita bekerja, bagi semua istri. Kenapa? Karena Allah titipkan rezeki itu bisa melalui kita. Tapi sumber rezeki itu pada prinsipnya sudah Allah bagi porsi ini anakmu, ini porsi istrimu. Itulah hebatnya kepala keluarga. Jadi ini menjadi renungan ini. Oh, Pak Ustadz ngomong seperti itu. Iya. Kenapa kita ngomong seperti ini? Karena saya punya anak perempuan, bapak punya anak perempuan, punya kemenakan perempuan. Posisi mereka kalau tidak kita angkat, lalu siapa lagi? Islam mensejajarkan itu. Jadi mudah-mudahan dari kajian ini menjadi evaluasi untuk kita semua, agar kita terus tahu tugas kita sebagai seorang suami dalam bekerja itu pada prinsipnya kewajiban suami. Kalau ada istri yang bekerja, itu dalam rangka berbakti, dia ingin meringankan beban suaminya. Jangan diputar-putar. Kalau diputar, itu yang perlu diputar otak kepalanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.